Yaitu yang hafalan surat Yasin 5 surat, surat Maryam sampai surat Al-Mulk 5 surat, sekaligus dengan munaqashah tajwid dan munaqashah tahfidz. Nah, ini syarat yang kedua. Sudah masuk kriteria ini. Terus syarat yang ketiga adalah selesai setengah juz tahap 2. Terus sudah selesai hafalan setengah juz mulai dari juz apa? Mulai dari surat Al-Lail sampai An-Nas plus munaqashah tahfidz. Sudah selesai juga tahfidznya ya. Munaqashahnya sudah selesai. Oke, ini 3 selesai. Terus faktor yang keempat adalah selesai pada tahap 1 jilid 2 tahsin. Uduk apa sing pertama ya, sing pertama selesai sekitar ya, selesai jilid 1. Nah jilid 1 belum selesai. Iki mantuk paling tahun 2050 ya. Paling kata yang kedua jilid 2 sudah selesai, tahsinnya sudah sampai pada tahap 1. Terus apa? Mantun hafalan surat Yasin ayat 1 sampai 30. Kan nyantol lah. Kalau materi ini nanti tak kayak orang itu materi kayak gitu sih kan. Ayo, yang single ini jadi 2 kayak belum masuk jadi 2 enggak lu ini. Kok tidur lo pakai TikTok sih ini 2 kan. Ayo, jilid 2 kalau sudah yang tahap 1 selesai hafalan Yasin Pak. Sampai Yasin 32. sampai 32 ya? 32 ya Pak? 36. Masya Allah. Oh itu golongan cetek sahabat kok itu ya. Itu khusus jilid 2. Pada kita sudah memasuki pada tahap yang kedua tahsin jilid 2. Ya. Pada kita terus sudah selesai hafalan final tahfidz pada 3 materi. Itu sudah selesai. Pada kita sudah selesai 5 surat. Itu kan ada 2 bab ya. Yang pertama adalah surat Maryam sampai surat Ad-Dukhan. Yang kedua surat Al-Waqiah sampai Al-Mulk. Maryam plus dengan finalnya. Terus hafalan mulai dari Maryam sampai Al-Mulk plus munaqashah tajwid plus munaqashah tahfidz. Munaqashah tajwid ini kok enggak pernah kok dulu daripada langsung di ambil ngelamun ngoten. Oke. Yo iku Pak sing abot. Kudu sing abot sing durung iso nang dibina nggih. Halo. Sing putih kok putih. Tampil di depan Pak. Ya, dan apa? Wong sing didepi kok kudu ae wong iki. Iya. Ono wong Bojonegoro kok gak ono iki. Padha ae kan. Ya, iku asline iku putih karepe dhewe. Nggih, asline putih karepe dhewe. Kok mikir kalau itu sudah selesai maka juz amma juga selesai. Pokoknya tadi ya 5 faktor harus selesai. Pak putra bagaimana? Lo iyo podo pokoknya nak harap iyo lalai enggak pilih kasih namanya belum ngomong-ngomong Pak ya bos ngomong-ngomong maju kok salam mari yo wis penting kalau salam ini
Tuh. Lanjut, munaqasah fil dasar. Nah, ini harus paham ya. Munaqasah fil dasar adalah hafalan dari surat Al-Zalzalah sampai Anas. Ini kan ada munaqasah fil ya. Nah, di situ penentuan awal. Ini masih kacau walaupun apal belum. Kita selesai pendek beberapa waktu bisa jadi sampai 2 minggu. Mari nonton. Yang kedua, saya mutolaah absen kemarin sudah juga berisi absen ya. Mutolaah tak belum absen selama 1 pekan 1 minggu tak belum berapa kali dia masuk. Ya. Yang kedua, berapa kali dia mengikuti materi. Ini kan ada hubungannya juga. Makanya jenengan tidak bisa karena mungkin kita tidak mengikuti materi itu juga bisa. Ya. Maka kalau sudah seperti itu akan saya pilih dulu karena mungkin kayak Dugano nggak kuat, gitu ya. Mungkin kayak Dugano nggak kuat. Terus tak delok, coba tak delok melo kayak gitu ya. Oke, ada. Oke. Pun terus kalau bingung, sing bingung apa nih? Oh, urutan ini. Memang kalau tadi kalau perempuan ini sudah itu diingatkan kok aku ya materi yang paling dasar dan materi yang diikuti merupakan jilid 1. Sapa sing wis mari jilid 1? Oh, ngeten. Sapa sing durung jilid 1? Durung mari jilid 1 ngaco. Nah, lek sing durung iki aman dibina sampai benar-benar bisa. Makanya jangan ojo gitu kan iso gitu. Aja yang kedua, sopo sing jilid 2. Oke. Sopo sing wis khatam juz amma tahap 2 membaca hafalan al-lail sampai Anas sing mari sopo? Lihat sing durung sopo? Ya sesuai diwedeni ku apane paling jenengan ya wis sing pas umur kita lho nah itu sudah berkolah ya kabeh tuntunane mek kecuali kamu tadi ya kecuali sing gagal itu mesti saya perhatikan. Terus yang barusan tadi kan Bu Yuyu sama Bu Novi jangan khawatir kok iso nututi walaupun kadang dia melok, kadang dia enggak, itu sudah masuk programnya sendiri. Jadi ada yang masuk 1 pekan sekali. Oh itu, kisahnya yang sama kan sekali. Terus saluran kisahnya kayak gitu. Bisa begitu ya boy. Cara menututi kaca-kaca itu. Oh jadi jangan khawatir. Kecuali sing kalau belas. Nanti kok oke gak ono. Oke boleh kok enggak ya. Belum ya. Absen itu baru ya absen. Terus saya belum maklumi ya. Pokoknya kalau kejadian Pak, saya hanya bisa maksudnya 1 tahun 1 kali. Jadi gitu betul. Oh, ini setahun sepisan, aku nih keselamatan kok. Ya. Makanya meskipun jenengan ada perlu silakan. Nanti ada pembinaan. Oke. Cuman perbedaan cuma gini. Mengikuti materi ABK itu juga ada datanya. Atas ya, yang mengikuti materi dan tidak itu ada datanya. Kayak hari ini yang mengikuti materi, ya, dari mana saya lihat datanya? Di video kan normal. Makanya untuk yang di media telepon jadi rokok, bila di foto itu aslinya absen. Ya, berarti tak promo sih itu. Untuk sama tidak kali ada. Tolong ya, gitu ya. Mari pas terakhir, itu balik mana? Lu buka untuk sing pada mau, nanti boleh. Ya, kalau sudah selesai, maka ikuti munaqasah di tempat tajwid. Bagaimana? Ya kayak aku. Iya kayak aku. Ngomong di depan ya? Hah? Ngomong di depan di belakang. Iya di depan. Masa kok guru yang begini? Nah ini. Iki asli nih mampu dan mampu memang asli. Kalau
ning udanan. Ora kok hubungane tak duduhi yo. Iki oleh lagi saya wong ini. Ya. Duduhi akeh wong ini lho jenengan iku iso yo percaya jenengan iku gak ngaji. Nek tok sapa sing ini tak duduhi ya. Nek aku meneng ae. Kalau tak sebel itu soal namanya. Kalau itu bahasa seluruh kota melambung narilah gimana caranya? Iya deh. Kasih. Apapun setiap ada peningkatan itu pasti ada. Jadi jangan boleh untuk menyebar begitu, tapi kalau itu itu. Selagi kita ada pasti. Dan orang yang sudah mulai menyusun. Siapa wangi bisa kasihan? Biasa kau hawa kan motor di dalam kan si paling akeh kau. Jadi kan kalau si paling akeh atau si paling ini Minoritas saja. udah ya. Nah, kita tolong nanti pelanggan saja ya pulang. Ke kamar mandi, Pak. Mas kalian juga tolong di kotak. Benar nggak sampai loh. Cuma mau usah teror. Lajeng niki kalau ingin tahu apakah satu bab tidak ya sampai kabeh. Oke. Jadi nanti kalau bab ini selesai satu saat bab berikutnya sampai di jilid 2 itu lunas. Tak tutup ini hitungan lunas ya. Tahun 2035 jeneng luwur gitu. Ono, lalu paling layak kabeh. Meto boy, ojo arep arep mati ya. Biasa diharap bangun itu kok dewi. Ya, no hitungan semuanya itu ya. Jadi nanti ini berurutan. Lanjut untuk jenengan, saya kasih hak untuk bertanya. Ya. Nggih. Kalau tak boleh ngeten no dindi lek ngaji mama bapak-bapak isone ya wis a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Untuk Madin Roisya dan Nurul Quran harus punya kualitas. Mumpung bayare ya. Tetap pada sifat guna yang dulu saya jelaskan. Pak, apakah ini nanti kira-kira munggah kali boten kalau ada yang tanya terus kalau tidak interaktif ya ada penilaian ya, gitu ya. Sudah paham? Atas berarti bang rasa-rasa tak tutupi ya. Ini nanti singkat biasa rasa-rasa bisa. Dan singkat biasa rasa-rasa kayak wis rumus ya. Dan tidak kepingin iso saiki rasa-rasa dibuat dibu. Sudah apa? Silakan untuk Mbak Nina pada untuk akasal tajwid bab guna. Sebentar, mic-nya cek dulu. Cek. Sudah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah tahu nama saya ya ibu-ibu? Enggak. Saya ini Ustazah Abal-Abal ya. Nama saya Laura, nama panggungnya ya. Lanang ora ya, wedok ora ya. Katanya Bu siapa ini? Buddha. Oke, kita masuk ke bab ini.
gini loh Bu, enak jadi ustazah abal-abal daripada murojaah kan derdek. Kalau murojaah itu derdek salah apa disalah ya. Kalau ini munakosa kitobah ini salah bener kalau sing ngerti. Oke, sebelum kita masuk guna ibu-ibu, sudah tahu semua ya guna itu apa ya? Sudah ya. Wis tak jelas no Bu. Guna artinya itu mendengung ya Bu. Artinya guna mendengung. Tapi secara bahasa Madura itu nasal voice. Nasal voice itu apa? Nasal itu hidung. Voice itu adalah suara. Jadi suara yang berasal dari hidung itu adalah gunna. Cara taunya gimana? Ya kita pencet hidungnya. Ini berarti tidak keluar dari hidung, tapi keluar dari mulut. Bahasa Arabnya hidung apa ibu-ibu? Bapak-bapak? Al-khaysyu. Pakai kho atau pakai wo? Kho, kan? Ya betul. Al-khaysyu. Jadi guna itu adalah suara yang berasal dari hidung. Manfaat guna itu banyak, ibu-ibu. Salah satunya adalah apa ya? Gak bilang. Cek gak bilang, biar sehat ya. Yang kedua menyehatkan otak kita. Kenapa? Karena setiap kita membunyikan guna itu, kepala kita itu sebenarnya bergetar, tapi kita nggak merasa. Jadi sarafnya kita itu membentuk jaringan-jaringan baru agar supaya kita tidak pikun. Itu manfaatnya guna. Nah, secara bahasa tajwid Bu, guna itu artinya adalah suara yang indah. Kenapa kok indah? Sampai dengarkan saya ya. Itu kan ya rodok fales titik, tapi kan enak ya. Guna itu enak sekali Bu. Lagi belum coba. Kayak Nisa Sabian itu kan, kalau menggunakan lagu-lagu itu enak. Tapi jangan setiap kita membaca Al-Quran itu kita gunakan. Nanti dimarahi sama Pak Faiz ya. Ada yang tahu nggak berapa kira-kira panjangnya guna? 2,5. Koyok majais Bu. 2,5. Sakuate. Ayo, bapak-bapak. 1,5, 2,5, 2, 1. Satu apa ini Bu? Harokat atau alif? Karena kita punya dua satuan ya, satuan alif dan harokat. Ada yang tahu? Ketukan ya, kita pakai ketukan berarti ya, sepakat ya. Berarti guna itu berapa ketukan? 2, yakinan? Ya wes, tak buat bingung. Padahal wes ngerti guna ya. Sekarang saya buat bingung. Guna itu Bu ternyata ada tingkatannya, tingkatan sepanjang suaranya. Ada yang tahu berapa tingkatan? Takai duit 10.000 saya ngerti. Kurang, saya ketemu. Siji, loro, telu, papat, 5, 3. Tetot 5 ya. Jadi guna itu ada 4 tingkatan. Karena saya itu umroh. Yang pertama adalah gunaan kos. Yang kedua adalah nakis. Yang ketiga adalah kamil. Yang keempat ada yang tahu? Akmal.
Terus tulisanku kayak bu dokter ya bu ya. Jadi cita-citanya dari dokter. Tapi nggak ada duit. Oke, kita bahas satu-satu. Ada yang tahu Ankos, Nakis, Kamil sama Akmal, ibu-ibu? Yang tahu tak kayak hadiah wes? Mulai nih voucher nang sekaling. Hano sih karo. Panarto, karo. Apa sih itu? Ojo bau guru nih. Bu, ini teori dari siapa? Teori panjang gunnah ini diperkenalkan oleh Dr. Syekh Aiman. Ada yang kenal Aiman? Loh, pas ngerti. Pak Aiman karo. Wong iku ana di Suriah, Bu. Omahe iku di Suriah. Ngajare di kono. Aku ya gak kenal, tapi aku baca bukunya ya. Beliau itu adalah pemegang sanad Al-Qur'an tertinggi. Gitu. Jadi beliau mengkategorikan panjang gunnah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ankos. Ankos itu adalah artinya kurang. Nun atau min berharokat biasa. Ngerpek di YouTube. Kurang sempurna. Yang kedua itu nakis. Nakis itu juga ya apa ya nak ibu ya? Dibaca ikfa. Kayak ben ngerti ku. Kasih yang contohnya, punya kasih tisu. contohnya. Setengah sempurna atau dibaca ikfa nih. Kurang sempurna. Mulai nomor 4 ya Bu ya. Akmal. Akmal itu adalah paling sempurna. Kamil. Kamil itu sempurna. Nakis. Nakis itu adalah kurang sempurna. Ankos ya kurang apa ya Bu ya? Ya wis kayak dia tidak sempurna ngono ta. Menjelaskan. Nah, maksudnya gimana ini Bu? Ya tak jelas no ya. Ya. Hah? Oh aku sisi ini ya Pak, tak kelihatan. Ankos itu adalah gunanya cuma sedikit lah istilahnya, paling sedikit banyak, paling sedikit banget. Bu, tapi saya belum menjelaskan ini, lupa. Huruf yang memiliki sifat gunnah itu hanya mim dan nun saja. Mim dan nun saja. Huruf lain gak boleh ikut-ikut gunnah kecuali diajak ambil diizinkan sama mim dan nun. Begitu. Ada yang kurang paham tentang penjelasan saya? Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, gunaan kos ini tidak sempurna, sedikit sekali. Contohnya, gunnah ankos ini dimiliki oleh mim dan nun yang berharokat. Mim dan nun yang berharokat. Jadi kayak lek awake dhewe ngamuk iki lho Bu. Nah, itu titik. Kan aslinya kayak diperlambat tuh ya. Lah kita baca Al-Qur'an jadi gunanya sedikit banget. Lah, kalau nakis gunnah yang kurang sempurna itu dimiliki oleh
Nadia tadi tahu banget loh. Ada yang tahu gunnahnya kurang sempurna? Ada di mana? Mim dan nun sukun itu dinakis. Lah, kalau di kamil gunnahnya itu kan sempurna ya Bu ya. Itu ada di kok oh ya betul Bu, saya kok cek gak bingung ya. Ankos itu gunnahnya sedikit sekali. Pasti ada di mim dan nun berharokat a i u, berharokat fathah dhamma kasroh gitu Bu. Jadi nun dan mim yang berharokat. Nah, kalau nakis itu biasanya ada di idhar. Bacaan idhar. Idhar apa? Biasanya kalau mim idhar apa? Halki. Mim. Dan Safawi. Maaf. Sama. Kalau di nun berarti Halki. kenapa kurang sempurna? Karena gunanya kan cepet ya Bu ya. Contohnya di surat apa itu? Yasin ya. An-amta. Gunanya ini. Kita lanjutkan ke gunnah kamil. Kamil itu kan gunanya sempurna. Berarti lebih panjang dari gunnah nakis. Ini ada di apa? Lek gunanya untuk panjang dari ini. Iya, betul. Ikfa hakiki. Ikfa hakiki. Terus ada lagi apa? Ikfa gak sama Bu. Kadar panjangnya ya gak sama. Jadi ini adalah teori kadar panjang gunnah. Seperti kalau qalqalah kalau kita dalami, qalqalah itu memiliki pantulan-pantulan itu yang bertingkat. Gitu. Ada qalqalah akbar, ada qalqalah kubro, sugro gitu. Qalqalah kubro pun dibagi dua. Jadi qalqalah itu 4 tingkatannya. Sama dengan gunnah. Gunnah itu memiliki 4 tingkatan. Sama apa lagi Bu yang agak lama? Ada yang tahu? Ada ya? Kalau saya dulu. Kita lanjut. Ada yang ditanyakan dulu? Jadi contohnya ini Bu ya. Contohnya nakis itu kan gunanya kurang sempurna. Bedanya sama kami gimana? Kalau kita baca idhar halki itu biasanya kan
itu. Nah, kalau akmal itu yang gimana? Ini yang paling sempurna, lebih panjang dari kamil, tapi perbedaannya cuma tipis, setipis tisu. Berarti sisanya apa dong? Sisanya akmal, ilham, Biguna biguna, sama ilham, bilagun. mimi. Ada lagi? Gunna. Kalau iklab tuh nakisha ya. Nakishiku iklab. Gunna musyaddah. Apa gunna musyaddah? Ada yang tahu? Belum. Ada yang tahu? Jelas loh nih. Gunna musyaddah itu adalah ini dia. Gunna dari nun dan mim bertasjid. Itu adalah gunna paling sempurna. Tergolong akmal berarti. Gunnanya akmal. Apakah ini akan ditanyain Pak Faiz? Nah, jadi nggak usah dihafalin loh. Biasanya ditanya loh, Nin. Oke, dari sini kita bisa simpulkan bahwa hitungan panjang guna bapak-bapak, ibu-ibu itu tergantung dari cara kita membaca. Kita kembalikan lagi juga. Jadi panjang guna itu kalau di buku tajwid itu adalah 2 harokat. Ya kan? Panjangnya itu 2 harokat. Dua harokat itu sama dengan berapa? Ya satu alif. Satu alif. Satu alif. Satu alif itu seperti membaca apa? Matobi'i. Kan? Iya. Nah, saya ini kita praktekkan. Ini kan sudah ada ini ya. Tak tambahin. Ini bacaan matobi'i. Iya. Ini bacaan guna. Ibu-ibu di sini coba membaca yang atau gini. Bapak-bapak yang di sebelah sini membaca yang guna. Kita bedakan. Coba 1, 2, 3. Bareng Pak. Bareng. Bapak-bapak membaca guna. Berarti orang yang membaca guna. Nah, ibu-ibu membaca atau bihi. Ya. 1, 2, 3. Ina. Nah, bapak-bapak belum lari kan? Inna. Berarti di sini. Inna. Berarti ini bukan patokan. 2 harokat ini bukan patokan panjang guna. Katanya bapak Aiman ini yang rumahnya di Suriah itu. Iya, Bapak Yana itu dikembalikan kepada yang mentalaki. Kalau di sini yang mentalaki siapa? Pak Faiz. Jadi kita kembalikan kepada Bapak Faiz. Gitu ya. Jadi tapi mayoritas itu membacanya itu 3 ayunan. Gitu. Inna. Bukan inna. Enggak pakai matobi ya nih. Begitu. Ada pertanyaan dari sini? Nitip. Belum ada. Ya dah. Oh iya, baik. Ada guna asli dan guna sebab. Pakai Pakai mic. mic. Tolong mic dong. Mau tanya, guna kan ada 2, guna asli sama guna sebab. Saya tanya yang guna sebab. Kenapa? Coba dijelaskan. Oh ya, guna itu ada 2, guna asli dan guna sebab. Guna sebab itu namanya guna al-alidiyah kalau nggak salah ya. Dia Pak Faiz. Guna alidiyah namanya guna sebab. Itu adalah guna yang dikelompokkan berdasarkan
Iya, ciri-cirinya apa? Ya, mereka bertasjid. Lah, lek guna al-ridiyah itu atau guna sebab itu ya ini seperti ini. Nonnya ini ngejak huruf yang lain untuk digunakan. Gitu. Nonnya, gunanya ngejak konco. Digawe majelis taklim. Itu adalah guna yang disebabkan karena hukum-hukum yang lain. Apa aja guna yang disebabkan hukum-hukum yang lain? Ya ini idhar syafari, idhar halqi, ikfa ilham. Begitu. Ada pertanyaan? Lam tarif juga sebab. Iya, karena sebab. Oke, kita masuk kepada contohnya. Jadi kita akan membahas guna musyaddah. Namanya guna itu tuh sebenarnya guna musyaddah. Guna musyaddah itu ada dua, nun bertasjid dan mim bertasjid. Contohnya bertemu nun bertasjid. Kita coba baca ya Bu ya. Bagaimana cara membaca guna? Kita sepakati dulu. Panjangnya berapa? 3 ayunan ya. Jadi cara bacanya inna itu. Bagaimana Pak Karto? Yes. Good job. Oke, coba Bu kita baca contoh yang pertama. Inna. Terus? Latus alun. Lagi? Kurang panjang. Kan 3 ayunan. Nah, pertanyaannya, gimana cara membaca guna yang ada di akhir kalimat? Ketika ini waqaf, gimana? Ada yang tahu? Dibaca apa? Pendek. Dibaca apa Mbak Neta kayak mau menjawab tapi apa sih? Apa nih? Dibaca tetap digunakan itu. Latus alun kudu latus alun no latus alun loh, makanya kan mati. Begitu cara membunyikan guna yang di waqaf. Diingat ya ibu-ibu, guna itu hurufnya ada 2. Apa? Nun dan mim. Selain itu gak boleh, kecuali diajak, kecuali diizinkan sama nun dan mim bertasjid. G. Untuk tahu gimana huruf kita guna, ya dipencet hitungnya. Ya. G. Coba ini. Ayo berarti kan sudah masuk guna ya. Loh. Ketika kita kesulitan mencet suaranya itu gimana Pak? Contoh lagi. Ini contoh. Contohnya ketika non ya Bu. Kalau gunanya tidak masuk hidung berarti bukan guna. Loh guys soalnya. Angel harus berarti itu suaranya sudah masuk hidung. Tapi jangan sampai salah gitu loh. Jangan membawa-bawa huruf yang lain dimasukkan ke hidung juga. Ya. Nanti kan gak diizinkan sama nun sama mim. Ya, itu berarti namanya lahan. Bisa
sembah mana? Tuh ibu-ibu, ada yang bertanya dari sini? Silakan. Pakai mic bu, pakai mic. Dari contoh yang di atas, al-jannah, latus alunna, itu cara membedakan antara nakis yang 4 itu gimana? Rumusnya ada di sini, ya ibu. Jadi ketika sampean ketemu guna musyaddah atau nun dan yang bertasydid, itu pasti gunanya paling sempurna. Jadi sampean panjangkan gunanya nggak apa-apa, tapi ya jangan berlebihan. Kalau berlebihan juga nggak boleh, kecuali ibu siapa namanya? Bu siapa? Saya nggak tahu namanya. Bu Ella ya. Kecuali Bu Ella membacanya dengan pelan-pelan. Jadi ketukannya harus mengikuti irama. Contohnya kalau kita baca pelan-pelan, Tuh salah bu, kok karena saya negur. Nah ya kan ini tak tunjuk. Al-jannah, kan itu bacanya pelan-pelan. Kalau bacanya cepat, al-jannah, cukup. Kalau kita bacanya standar, al-jannah, gitu. Tergantung tempo kita membaca. Semakin hadar, ketukannya kan semakin cepat. Ada ibu-ibu itu ya, itu ya saenake dhewe. Al-jannah 10 kan, 10 ketuk. Al-jannah. Kan harusnya gini, al-jannah. Ibu-ibu, al-jannah. Ya, ada yang bertanya lagi tentang guna? Sudah, oke. Kesusu mulai. Selesai? Oke. Mim bertasydid belum nih. Mim bertasydid belum. Kita baca contohnya. Sing kompak dulu. Bapak-bapak? Pinter. Kok wa amma? Ini kan main apa nih? Ya, wa amma. Lagi. Oke, seperti itu ya Ustazah. Kan di di future nanti, di masa depan, jenengan pasti menjadi ustazah seperti saya di sini ya. Amin. Baik ibu-ibu, ada pertanyaan lagi tentang mim dan nun bertasydid? Sudah ya? Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kan abal-abal ya Bu ya, harus ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan saya atau perkataan yang saya yang menyinggungnya dengan kesalahan itu murni dari saya ya. Kebenaran itu hanya Allah yang punya. Cocok ya jadi ustazah ya. Sudah saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh berarti Ini kan masih model pertama. Model yang kedua saya tidak tahu. modelnya ganti-ganti Pak. Kemudian ya, karena sesuai yang dulu saya sampaikan ya, untuk tim bagian media di kelasnya memang khusus sudah melok pendidikan peluncuran. Apa peluncuran itu? Ospek. Jadi dididik supaya duwe. Nah, sedangkan kan beda. Belum ada pendidikannya ada. Biasanya satu saluran semisal ini masih nonton suwe gitu, beberapa kapan. Apa tidak kok bisa
Belajar les ngeten kan ya alhamdulillah ya. Ini juga ada tambahan sedikit yang belum saya jelaskan, oke, sama Mbak Dina. Saya akan mengatakan Ustazah abal-abal, saya hanya berharap para asli. Amin. Galek gak asli, mau guru ini asli, muridnya yo asli. Gitu. Dari sini hikmah, ya. Hikmah kalau kita bagaimana? Ya kita paham. Ini adalah kalamullah. Jadi kalau membaca Quran itu kita butuh yang namanya belajar. Perkara maca sak juz, 2 juz, 6 juz, 5 juz, 3 juz, 6 juz, 10 juz, 15 juz, 16 juz, berjuz-juz. Itu kok disik hanya pada khusus mereka yang sudah profesional. Kalau kita kan masih belajar, yuk belajar, yuk sing iso niku napa, sing biasane diwaca niku napa, kita pelajari. Ya, itu secara kan harus gitu. Oke, yang tadi yang ditanyakan Bu Eti, yang tadi karena asli atau sebab itu bahasa Nurul Quran. Tuh kali pendol api betul. Aku tadi ya tidak lek golek nang ngene YouTube dia enggak akan ketemu, ya. Oke, ya. Itu mengatakan asli atau karena sebab. Ini bahasa Nurul Quran sebenarnya supaya napa jenengan cek gampang ngerti. Nomor loro begedel ambe mendol. Ono mana istilah mana bisa ngerti nomor ini. Oh, mingkem ketemu, mingkem oleh suwe. Guru mingkem ketemu, guru kakate mingkem oleh suwe. Lah sing oleh suwe iku jenenge gunah nopo? Ayo. Guna sing nopo? Guna sing nopo? Guna sing nopo? Terus sing mingkem iku suwe. Ya, kita bisa muhasabah diri. Berarti aku moncone sing kelas opo? Ada yang mengatakan gini, ngapunten ya. Jangan harus media. Pokok wong tuwa-tuwa iku kok ingin muda, tahu bodoh jenengan malah harus paham, harus ngerti. Iki diwaca kok guna ini ndak, karena bagaimanapun juga kita baca Quran itu mendidik otak kita. Maaf ya, kadang-kadang guru-guru ngaji ini jangan selesai iso semua mari kok hatam bacaan boleh bebek apa itu yang gune itu kulite asli. Ayo tonton piro itu ya mangan ning sini bano sono bisa iki. Ya saten sing budal iku wong kepengin belajar ya. Sampai direwangi tuku kondom seminggu ganti ping 4. Dibagi nyicil. Ono sing setahun lunas. Masya Allah, ngono sing dibodohi main ndak saken ya, gitu ya. Nah, tapi jangan khawatir. Bagaimanapun kita belajar, kita harus lihat kualitas gurunya. Kalau kualitas gurunya seperti itu, insya Allah nggak akan dijauh. Kan gitu kan ya? Kecuali sing gak mlebu. Iya, pokok minimal iso madani mlebune gurune 50%. Atau sekali gurune ku aktif 1 bulan 30, jangan boleh absen hanya 15 hari. Di atas itu ya rodok suwe. Rodok dok rumusnya ya. Rodok suwe. Pokoknya sing saulan sepisan. Coba, lek isone ini nek namung 1 bulan hanya 4 kali, dia tetap sama persentasenya hanya yang berbeda, gitu ya. Ya, oke, alhamdulillah. Namun niku mawon ya, nanti insya Allah terus saya anggap untuk Mbak Dina munakosah khitobahnya sudah cukup dan juga memberikan ulasan sholat yang lain yang dulu pernah belum saya sampaikan. Ya khawatir jangan bingung. Kalau melihat tadi perhatikan respect apa enggak. Akhirnya ditangkap ya berarti Pak lah kok endel ngono. Anjir itu udah endel. Ya enggak. Dah ya memang macam-macam. Nanti kalau jenengan sistem militer ya apa tergantung. Apa yang penting gini loh ya, yang penting jenengan berani mengungkapkan berarti otak kita sudah mulai aktif. Akan tetapi kalau habis isin untuk di tenang aja. Ya kayak itu dari mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim.
dididik gak di ini, di kono, di pusat. Nah, gitu ya. Jangan khawatir, pokok selagi ono guru niku iso. Gitu ya. Untuk mas-mas bagaimana? Semuanya ikut program ini. Pak sing tuwek-tuwek ono podo tapi terbatas ya, terbatas. Waduh, aku sing penting ngaji ya, bukan sing penting ngaji itu penting. Iya, Pak. Dan kemudian kalau kali ini waktunya lebih panjang, mungkin semuanya dapat manfaat. Aja untuk tambahan lagi yang hari Ahad malam untuk nanti malam dibolehin. Banyak yang izin. Ya mudah-mudahan saya berharap libur lebih dari 3 kali. Libur. Ini kan kurang beberapa hari ya untuk yang ini. Ngapunten ya. Untuk yang hari Minggu jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan. Terlebih setelah masuk bulan Sya'ban, bulan Ramadan segera dirancang, kecuali 2 tempat, Bu Ria sama Bu Uci ini kan bisa dirubah. Ini sudah kegiatan rutin, ya, kegiatan rutin. Kalau yang lain kan hanya tambahan kadang lebu, kadang enggak, kadang ono, kadang enggak, kadang izin, kadang enggak, gitu. Ya. Terus umami ngapunten ya, umami bandara nanti ada hari-hari tertentu aja khusus Madi Putri sementara cuma hari Sabtu malam dan Rabu pagi. Adapun Minggu malam, sebenarnya kalau Minggu malam saya enggak bisa ya. Enggak itu tetap rino. Ya, ini gua harus bagaimana bahwa tadi kulo jenengan saged, kulo pun saged. Jenengan saged, kulo setengah saged. Betul nggih? Fik-fik yo sampean. Saya harapan kita diberi sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin. Tambah lagi seperti tadi, ngapunten untuk Bu Iin ngajak anaknya di sini tak ajengi jempol. Kalau pesan Bu Iin, rekan ada rekaman ya. Mungkin tutunan jenengan wis kalau sudah 10 tahun ke depan. Betul oke. Ternyata ibuku memberi contoh yang baik untuk anak-anak. Amin. Ya, karena kan ibu gak sering contoh. Ayo Pak, ibu ngaji. Ibu kayak iso ngolok kayak contoh. Makanya jangan perlu diprotes untuk pinter. Ngaji. Kita dhisik kalau ngaji. Ya. Tutup kafaratul majelis bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب ربنا تقبل منا ونقضي حاجاتنا وحاجتك من عمل الدنيا للميسر وحاجة الآخرة بالغفرة شفاعة القرآن الكريم شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Sebagai informasi khusus pendidikan Nurul Quran, insya Allah materi akan saya tambah lagi itu pendidikan Maulid kita, insya Allah untuk kitabnya menyusul. Ya, di bawah nih yang perlu sampaikan kira nanti kalau pangapunten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja